Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Saya bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mungkin agak berbeda ya dari materi yang disampaikan nih. Maaf. Bagaimana ya membedakan yang mana niat dan nafsu jika kita berkeinginan menikah? Jadi perbedaan antara niat dan nafsu sebenarnya tidak perlu kita seolah menikah tuh bukan untuk memenuhi syahwat, memenuhi nafsu, seolah saat nafsu tuh niat yang buruk untuk menikah, tidak. Bahwa memang nafsu itu tidak haram, tidak salah, itu alami Allah berikan kepada manusia untuk ada rasa ingin sekali untuk menikah, untuk berketurunan. Nah, cuman nanti yang harus dilakukan bukan kita memangkas atau menghilangkan atau melupakan nafsu tersebut, tapi justru harus disalurkan, diarahkan dengan sesuai syariat Islam. Bagaimana cara untuk menyalurkannya? Tentu dengan menikah, dan nanti kita menikah harus berpikir yang serius, karena pernikahan tuh bukan untuk menyalurkan syahwat saja, tapi juga untuk berketurunan, untuk sampai nanti mencari pasangan yang bisa bersama-sama bergandengan ke surga, bukan yang justru menjerumuskan ke neraka. Berarti kalau perbedaan dari pernikahan yang terlalu mengedepankan nafsu, berarti buru-buru, ngejar cantiknya saja, ngejar hartanya saja. Kalau nikah yang mengarahkan nafsunya ke jalan yang benar, itu berarti menikah selain mencari pasangan, mencari ibu atau mencari ayah bagi anak-anak kita yang paling baik yang bisa kita cari, juga kita memastikan keluarga kita adalah keluarga yang nantinya sangat pantas untuk masuk surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah di bawah arsy Allah, sumber mata air segala surga, insya Allah. Kalau sudah berpikir ke sana, insya Allah terarahkan, tidak terburu-buru sekedar memuaskan syahwat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan 6. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak akhwat ingin bertanya bahwasannya wanita ini paham akan kewajibannya. Namun jika wanita tersebut mendapatkan suami yang tidak sekufu, bagaimana ya? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekufu itu secara makna artinya cukup atau setara ya. Tidak jomplang. Pernikahan sekufu itu memang penting dan dikedepankan oleh para ulama, baik nanti dari sisi pendidikan, tentu dari sisi agama, dari sisi sebutlah kehartaan, dari sisi keturunan, bahkan dari sisi bangsa, kebiasaan. Makin sekufu makin diharapkan makin baik. Ada pernikahan yang tidak sekufu itu berakhir berantakan. Di antaranya pernikahan Zainab dengan pernikahan Zaid. Zaid anak angkat Rasulullah. Zainab itu sepupu Rasulullah. Zainab itu keturunan Quraisy, wanita yang mulia, wanita yang terpandang, wanita yang berkecukupan, cerdas. Sedangkan Zaid itu mantan budak hitam dari Habasyah. Karena tidak sekufu, Zainab sering mengungkit-ungkit kekurangan dari Zaid ketika sedang marah, dan Zaid pun sangat tersinggung. Sebagai suami, qawamnya, kepemimpinannya, tiangnya runtuh, maka dia merasa tidak bisa dipertahankan lagi. Itu dari kalau perempuan terlalu tinggi ya dibandingkan dengan suaminya, ternyata bisa berantakan. Padahal sahabat Nabi, anak angkat Nabi, sepupu Nabi, ternyata tidak
tahan. Nah, yang kasus lainnya itu kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah jelas lebih tua, hartanya jauh lebih banyak, Rasulullah karyawannya. Tapi saat menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah nanti mengelola harta yang diberikan dari Khadijah untuk dinafkahkan balik kepada Khadijah. Ini bentuk bagaimana Khadijah menginginkan sekali Rasulullah menjadi suaminya dengan dia menurunkan dirinya berada di bawah kepemimpinan suaminya dan jadi istri yang terbaik dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai Aisyah sangat cemburu terhadap Khadijah, dan Rasulullah sendiri memang mengagung-agungkan Khadijah di hadapan Aisyah. Nah, jadi itu kasusnya kalau pertama akhwat itu lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau kasusnya kebalikannya, ikhwannya lebih tinggi secara unsur-unsur keduniaan atau keilmuan atau sebutlah ibadah, maka itu tidak perlu jadi masalah. Kenapa? Karena kalau ikhwan itu lebih tinggi, cenderung dia lebih ajeg, lebih percaya diri, lebih qawam untuk memimpin keluarganya, untuk dia pada tempatnya, pada kehormatannya, nanti dia bisa membimbing istri-istrinya. Jadi kalau ikhwan itu jauh lebih tinggi, itu tidak perlu khawatir selama ikhwan tersebut menerima istrinya, itu jauh lebih mudah dibandingkan biasanya kalau istri harus menerima suaminya yang secara strata lebih rendah ya, baik keilmuan, kehartaan, profesi dan sebagainya. Mudah-mudahan jawaban ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pertanyaan yang ke-7, saya bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif, izin mau bertanya. Bagaimana caranya agar qurrata a'yun yang ada pada diri pasangan itu selalu terpancarkan satu sama lain? Karena di dalam kehidupan rumah tangga pasti akan naik turun problematika yang akan dijalani. Jazakallah khair wa iyyak. Jadi qurrata a'yun itu tadi ya, bagaimana kita supaya nyaman dipandang oleh pasangan kita sebagai salah satu sumber yang sangat penting dalam menjaga kebahagiaan rumah tangga. Untuk Arif, saya duga kuat laki-laki, maka kalau laki-laki itu harus kita menjaga dari mana kepemimpinan kita, tapi juga kelembutan. Bagaimana senyumannya, bagaimana perhatiannya, bagaimana konsistensinya untuk selalu peduli terhadap istrinya. Ini harus dibangun dengan biasanya itu kepedulian atau bentuk tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, kalau sudah ada rasa tanggung jawab, sudah ada rasa peduli terhadap istrinya, maka insya Allah Arif akan lebih mudah untuk menjadi qurrata a'yun bagi istrinya. Berarti dengan kita memandang istri kita sebagai anak didik, sebagai anak didik orang lain yang dititipkan kepada kita sebagai istri, maka dengan adanya kepedulian itu mudah-mudahan timbul rasa sayang, rasa sabar, pemaaf, lautan maaf bagi kesalahan-kesalahan istrinya, sehingga insya Allah lebih lebih terpancar senyumannya, lebih terpancar maafnya. Dari situ mudah-mudahan qurrata a'yunnya tetap terjaga. Kemudian kalau perempuan, bagaimana cara agar tetap qurrata a'yun? Maka tadi prinsipnya adalah dua ya. Yang paling utama yaitu pertama, taat pada suaminya ketika diperintahkan, khususnya yang bukan maksiat, selama istrinya masih mampu itu harus ditaati. Yang kedua adalah dia harus menjaga dirinya, menjaga apa yang diamanahkan dari suaminya, baik dirinya sendiri
rumah tangganya, hartanya, anak-anaknya itu dijaga. Dan agar istri itu tetap terpancar qurrata a'yunnya, harus istri itu ada kesadaran bahwa kemuliaan dia, surganya dia itu didapat bukan dari ibadah-ibadah sunnah yang lain, tapi setelah ibadah wajib, setelah rukun Islam, setelah sholat, zakat, saum, haji, itu adalah suaminya. Bahwa jalan surganya perempuan itu bukan dari orang tuanya, bukan dari tetangganya, bukan dari umat kaum muslimin atau manusia lainnya, tapi yang paling utama, jalan utama dari perempuan adalah suaminya. Maka kalau melihat suaminya sebagai pintu surga, maka dia akan merawat, menjaga dirinya dari suaminya. Karena misalkan istri itu melihat, wah ini baca Quran tuh penting, tahajud tuh penting, tapi dia menyadari bahwa suami itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah yang ada ditawarkan pada dirinya, maka dia akan lebih menjaga suaminya karena tahu ini adalah sumber pahala terbesar, yang mana kalau suaminya ridho pada istrinya, maka insya Allah langit pun ridho. Itu semoga menjawab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pertanyaan 8, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya ingin bertanya, siapakah istri Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya paling bisa untuk kita jadikan uswah hasanah sebagai wanita yang qurrata a'yun? Masya Allah, pertanyaannya menunjukkan bahwa ada niat yang baik, itikat yang baik untuk menjadi qurrata a'yun. Maka kalau dilihat dari pertanyaannya, jawabannya tentu adalah Khadijah binti Khuwailid. Pada suatu hari Aisyah cemburu melihat Rasulullah SAW masih teringat dengan Khadijah. Maka Aisyah pun dalam kecemburuannya marah. Kenapa engkau masih mengingat perempuan tua itu yang sudah jadi tulang belulang, sedangkan Aisyah ada di sini yang masih muda, masih siap untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun menjelaskan alasan-alasannya. Di mana aku bisa mendapatkan Khadijah? Siapa yang bisa melebihi Khadijah? Khadijah tuh telah beriman kepada Rasulullah di saat seluruh manusia tidak beriman kepada Rasulullah. Kemudian Khadijah tuh telah menyedekahkan hartanya, sedangkan istri-istri lainnya tidak dikenal sebagai yang penyumbang harta-harta untuk dakwah Rasulullah SAW. Kemudian dari Khadijah itu didapatkan keturunan. Masya Allah. Jadi di sini dijelaskan dari Rasulullah SAW, di antaranya Khadijah tuh tidak tergantikan. Makanya kalau dilihat dari kabar langit kepada Khadijah, bahwa akan diberikan kepada Khadijah itu rumah yang tenang. Kenapa rumah yang tenang? Karena Khadijah itu sifatnya tenang, tidak pernah meninggikan suaranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat membuat Rasulullah itu sangat nyaman. Bisa dilihat misalkan contohnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Rasulullah SAW sangat tegang. Diriwayatkan Rasulullah SAW bahkan ingin lompat dari tebing untuk bunuh diri karena saking paniknya, sedang tidak tahu ada apa ini. Mendadak ada makhluk yang tidak dikenal, bukan manusia, mendatanginya. Ternyata saat hendak lompat dari tebing, Jibril menampakkan dirinya di langit. Rasulullah akhirnya turun dari bukit itu, dari gunung itu dengan terburu-buru sampai rumah. Rasulullah SAW
langsung masuk kamar minta diselimuti. Di situ Khadijah menyelimutinya, menenangkannya, kemudian ditutup pintu kamarnya. Di sini menunjukkan bahwa Khadijah tuh dia tidak egois, dia tidak banyak bertanya, tidak memuaskan rasa penasarannya. Padahal suaminya itu suami yang sangat baik. Hal yang sangat aneh kalau Rasulullah SAW punya masalah, Khadijah tapi paham Rasulullah tuh butuh istirahat, butuh diam, butuh tenang, maka Rasulullah SAW tuh diberi tempat, diberi waktu untuk sendiri, untuk tetap tenang. Khadijah terlihat bahwa dia peduli pada Rasulullah, tidak dia tidak mementingkan ego dirinya untuk bertanya, tapi dia malah mementingkan kepentingan, keperluan, kebutuhan Rasulullah SAW untuk tetap tenang di kamar, diam dalam selimutnya. Jadi Masya Allah, kalau ingin melihat sebaik-baik wanita, maka seluruh istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi orang beriman, layak sekali semuanya jadi teladan. Nah, tapi memang kalau ditanya yang paling, tentu jawabannya adalah Khadijah binti Khuwailid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ke pertanyaan 9. Saya akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, laki-laki diciptakan dengan nafsu yang lebih besar dan senang memandang yang cantik, memandang yang indah atau cantik. Bagaimana mengatasi suami yang senang melihat yang tidak halal seperti di media sosial, Instagram, dan lain-lain. Meskipun sudah diupayakan untuk berdandan untuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang salah satu yang banyak sekali Allah ulang di dalam Al-Quran terkait menjadi sebaik-baik manusia adalah dengan iman. Dan iman itu bisa didapatkan dengan kita mencari ilmu, dengan kita terus beramal ibadah, dengan kita mendengar nasihat, dengan lingkungan yang baik. Iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun, tapi bisa ziyadah dengan amal baik dan makin turun dengan amal buruk. Maka kita setelah berusaha sedemikian mungkin berdandan, selalu ada di hadapan suami, selalu tampil yang terbaik, maka di antara usaha lainnya adalah bagaimana kita membawa iman Islam itu ke dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tuh sangat mudah biasanya bercerita. Kenapa? Karena Quran, terutama dalam fase Mekah, itu banyak sekali dengan cerita nabi-nabi terdahulu. Nah, salah satu yang sangat meningkatkan iman adalah dengan mendengar banyak sirah nabawi, dengan kisah-kisah nabi, kisah-kisah para ulama. Maka baiknya untuk meningkatkan iman dalam rumah tangga itu disetel. Tidak harus istri yang menjelaskan pada suaminya, bisa jadi istri cukup setel saja kajian misalkan dari Ustadz Adi Hidayat, dari kajian Ustadz Hanan Ataki, dari sirah-sirah nabawi tersebut yang telah dijelaskan. Sangat diharapkan mudah-mudahan iman itu bisa muncul sehingga yang menjauhi dari buruknya tuh bisa didapatkan. Itu kita kembali kepada kurikulum Quran, yaitu kurikulum cerita, kurikulum sejarah yang renyah namun sangat padat terhadap hikmah dan maknanya. Terima kasih. Kita cukupkan yang pertanyaan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan 10. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah saat ta'aruf bila pihak perempuan mensyaratkan agar ia tidak dijauhkan dari orang tuanya, dalam hal ini ingin tinggal di daerah orang tuanya, apa boleh? Karena dalam ta'aruf yang menjadi syarat biasanya asal agamanya baik.
Masya Allah. Jadi dalam ta'aruf perempuan tuh bebas memberikan syarat ketentuan berlaku saat menikah. Misalkan ingin dinafkahi, ingin mahar, nafkahnya berapa per bulan, apa saja maharnya, bisa maharnya itu rumah, maharnya itu kapal pesiar, danau, terbang ke bulan, itu bisa-bisa saja. Tinggal laki-lakinya menyanggupi atau tidak. Nah, termasuk juga permintaan dia agar tidak dijauhkan dari orang tuanya, tinggal di daerah orang tuanya, maka itu boleh untuk diminta sebelum menikah. Kalau setelah menikah dia belum meminta apa-apa sebelumnya, maka yang berlaku adalah syariat Islam secara umum kalau perempuan tuh nanti ikut suami. Tapi kalau sebelum menikah, perempuan boleh mensyaratkan hal-hal yang kiranya layak untuk diminta dari seorang suaminya. Maka nanti yang perlu diperhatikan saat ingin tinggal di daerah orang tuanya, mudah-mudahan tempat cari nafkah suami itu bisa dipindahkan ke daerah perempuan tersebut. Kemudian bagaimana suami itu juga punya kewajiban. Jadi perempuan kewajiban utamanya pada suami, baru nanti pada keluarganya, diantaranya orang tuanya. Kalau suami tetap kewajiban utamanya bukan pada istrinya tapi pada orang tuanya. Nanti suami harus dipikirkan dulu caranya agar bisa berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kalau nanti sudah matang rencananya, baik pihak istri maupun pihak suami dapat menjalankan rumah tangga sesuai syariat Islam, yaitu istri berbakti pada suaminya, nanti istri di waktu lain berbakti kepada orang tuanya, sedangkan suami memprioritaskan juga menjadi hal yang penting juga untuk berbakti pada orang tua suami. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini penutupan dari saya. Alhamdulillah sudah selesai tanya jawab materinya. Di jam saya ini jam 6:03. Alhamdulillah. Kepada seluruh peserta, terima kasih sudah mengikuti program kami. Mudah-mudahan setiap peserta dapat mendapatkan jodoh yang diharapkan. Kembali, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya. Semoga jawabannya dapat benar secara syariat, juga memuaskan rasa penasaran dari teman-teman sekalian. Oh iya, karena saya juga punya program sekolah pernikah online Ramadan yang kelima, disertai dengan ada tanya jawabnya, ada diskusi hariannya, materinya, ada sesi tukar CV ta'arufnya. Bagi perempuan bisa curhat ke istri saya. Istri saya lulusan tingkat akhir pendidikan agama Islam, insya Allah bisa menjawab lebih dengan syariat Islam. Dapat meminta infonya pada admin. Insya Allah nanti bulan Syawal ada sesi tukar CV ta'aruf. Bagi yang mau ikut bisa, tinggal minta infonya pada admin. Alhamdulillah ada 4.000 alumni lebih, dan juga sudah ada beberapa orang yang berhasil menikah dari setelah mengikuti program kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari semua materi dan jawabannya saya ingin mengucapkan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.